sandaran-sandaran yang Anda ucapkan tadi, dalilnya mana, hadisnya mana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Video 2 istilahnya part 2. Gitu. Hadis yang menjelaskan tentang fadilah Umar bin Khattab terkait kajian ilham dan wahyu. Rasulullah SAW bersabda, "Qad kana yakunu fil umami qablakum muhadatuna fa ini yakun fi ummati minhum ahadun fa inna umara minal qatubi minhum kalahun wahabin tafsiru muhadatun muhadatumul hamuna." Sesungguhnya telah ada pada umat-umat sebelum antum yang disebut muhadatsun. Dan kalau ada pada umatku seorang darinya, kata Nabi, maka itu adalah Umar bin Khattab. Itulah orangnya. Jadi kita bisa mencontoh dari perkara ilham, dari perkara sholat dari sahabat kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Wahab berkata, makna muhadatsun adalah mulhamun, orang yang mendapat ilham. Orang yang mendapat ilham. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menafsirkan kata al-muhadat dengan perkataan al-muhadat dengan fathah dal, fathahnya dalnya, yaitu saksun yufakiru bisakli syahihin ay annasu ladina alqafi qulubihim syayyin minna malaikat lidalika yaddul amru kama law anna saksun akhira akbaraka. Artinya seorang yang benar prasangkaannya, yaitu orang yang dicampakkan pada hatinya sesuatu dari malaikat. Di hati itu ada sesuatu diberi malaikat. Maka seakan-akan ada orang lain yang memberitahukan di hati antum. Jadi al-muhadat dengan mukalam itu maksudnya begitu. Yaitu muhadat tadi itu orang yang diberi ilham itu harus dengan mukalam. Unnasun takalumahum malaikatun laisu anbiya au haditsu alladhi fi qalbihi ma annaha lam yarau malakaladi kan yakalam ma'ahu. Orang yang dilawan bicara oleh malaikat, orang yang dikasih bicara sama malaikat yang bukan nabi, itu pada manusia umum. Atau pembicaraan dalam hatinya, sekalipun antum tidak melihat malaikat yang berbicara dengannya, tahu-tahu. Itu yang disebut ilham. Nah, begitu juga diurai di Musnad Al-Humaidi disebutkan bahwa al-muhadatuna huwa saksun mushabaun bil khairi fil qalbihi. Al-muhadat adalah orang yang diilhami kebaikan di dalam hatinya. Dalam riwayat Tirmizi ya mengatakan yang dimaksud dengan al-muhadat, al-mufahum, orang yang diberi kepahaman. Dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah bersabda sahih,
Nih, dia sabdanya langsung karena panjang lu artikan aja ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan sirat yang lurus, jalan yang lurus. Di sampingnya ada 2 tembok yang mempunyai pintu terbuka. Otak kiri, otak kanan. Itu terbuka, ya. Nah, dan di setiap pintu ada tirai yang menyeru, yang mengajak kepada ujung sirat yang menyeru di atasnya, otak tengah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak ke Dar al-Salam dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikendakinya. Qalbun setelah sujud. Ya. Nah, pintu-pintu yang ada di samping sirat adalah hudullah. Kiri, larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala hati-hati dengan hukum-hukum otak kiri yang disebut asbab. Nah, dan tidak ada seorang pun yang jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga membuka tirai. Nah, dan penyeru yang ada di atasnya adalah peringatan Rabb Azza wa Jalla. Maka kalau tirai waktu antum sholat pas dalam sujud masuk, ya Allah tidak akan menolongnya. Nah, hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim Sahih. Ayo. Apakah pola otak tengah, gelombang otak ilham itu tidak ada hadisnya yang Anda sampaikan? Ada hadisnya Ahmad, Tirmidzi, Hakim. Itu yang Anda urai. Ternyata mereka yang dianggap keren-keren itu manyene di Siko. Karena Iko dulu ado. Sebelum mereka tiba, antum bayar itu di motivator. On enggak? Karena kita nggak mau dalami. Aduh. Ibnu Qayyum, ulama modern, akhirul zaman, menyebutnya al-wa'id, peringatan Allah. Inna ilhama mawjuda bil qalbi muslim yu'atihullah subhanahu wa ta'ala bi syafa'atul malaikat. Ilham yang ada dalam hati seorang muslim diberikan Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat. Nah, karena itu Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang membenarkan mimpi. Nah, tentang Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, annahu kan hunaka sadiquna Lailatul Qadri atna nawafil Lailatul Sabiyah wal asyiratul akhirati. Artinya bahwa ada seorang sahabat yang melihat Lailatul Qadar ketika tidur pada malam 27 terakhir. Maka Rasulullah bersabda, "Ara'aru yaqum qad tawa'atan fi sab'a khairu ya man fatakala wa tahara firaha wala yahiru fi sab'a li awakhi." Saya melihat seperti mimpimu telah ada pada 7 terakhir. Barang siapa yang ingin mencarinya, maka hendaklah dicari pada malam ke-7 terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah membenarkan, tapi sifatnya tidak bisa sama dengan umum karena jatuhnya kepada satu sahabat. Kalau mimpi jatuh kepada individu. Antum mimpi kalau benar jatuhnya kepada antum mimpi, tidak disamakan seluruh masalah. Jadi kalau Lailatul Qadar ada yang menyebut 27, ada yang menyebut 10, itu jatuhnya kepada yang dimimpikan kepada seseorang, jangan diumumkan sama. Paham ya? Paham? Ya. Itu ilham. Ya, banyak lagi kisah perkara ilham ini. Sandaran hadisnya silakan baca sendiri. Sebelum Andung tutup kaji ini, sandarkan dulu dengan beberapa Quran yang Andung janjikan tadi, yang mesti kita kuatkan secara firman Allah. Nah, ini terkait mimpi dan kaitannya ilham terkait dengan wahyu. Kalau mimpi pada Nabi namanya wahyu. Kalau mimpi pada manusia namanya ilham. Tapi mimpi pada manusia tidak bisa dijadikan hujah. Sifatnya anak individu. Kalau mimpi pada Nabi atau Rasul disebut wahyu. Maka untuk umatan. Duduk. Kemarin udah ada kaji. Allah berfirman pada Al-Qasas 28 ayat 7. Dibaca. Kalau 7 berarti segera kita amalkan. وأوحينا
Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ini kalau dipraktekin taklid, Quran boleh taklid. Nggak ditelaah, nggak ditafsir, nanti ibu-ibu ngikutin ayat ini. Ya, supaya jadi rasul anak saya, palidkan deh Muara Padang katanya. Matilah dia. Ya, prakteknya gimana? Hanya kepada ibumu Musa. Jadi maknanya ilham itu ada. Duduk gak? Jadi ya tunggu deh. Kalau seorang guru, benar gurunya nih, memberi penjelasan, lakukan antum betapa sana ikutin aja. Kalau gurunya benar. Ya, benar nggak? Kira-kira gitu kalau gurunya benar ya. Sambung lagi. Allah berfirman di Al-Maidah 5 ayat 111. Ini perkara ilham nih. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Nah ini berlaku untuk kita. Ya, berlaku. Kalau ke Nabi diwahyukan. Ya. Kalau kepada Hawariyun diilhamkan, pengikut Nabi Isa, betul kan? Maka kalau antum diilhamkan, antum yakin, betul. Nah, Allah juga berfirman di An-Nahl, lanjut An-Nahl 68, nggak manusia aja ilham itu. Enam delapan. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Indah nggak sarang lebah itu? Nggak punya akal, nggak punya teknologi, lebah. Kalau dikasih ilham, rapi buatnya. Kalau antum diberi ilham, selesai urusan. Bener nggak?
Aduh, kok ada dalamin ilham ya? Ilham kaji klinik, nggak usah lah. Nggak usah dengerin kajian dong. Ada di Quran. Gimana nih? Nggak perlu ngaji di andong tuh ilham, mimpi gitu. Pusing kan dia. Ilham adalah petunjuk dari Allah, yakin? Yang bisa diterima oleh siapa saja. Tidak hanya Nabi dan Rasul. Ilham bisa diberikan untuk berbagai konteks. Seperti dalam pemahaman agama, keputusan pribadi, segala masalah, inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mendapatkan ilham, ini pernah dong gaji? Gimana? Adalah dengan berdoa, dengan kalimat. Andung ingatkan lagi ya, walau sudah dibahas di bab sebelumnya. Allahumma alhimni rusyidi wa izni min syari nafsi. Sebelum sholat baca itu supaya sholat antum bisa khusyuk. Gitu. Ya Allah, berilah ilham kepadaku berupa petunjuk, lindungilah aku dari kejelekan diriku. Karena sholat nggak boleh ada ekspansi otak kiri otak kanan, kurangi. Maka sholat nyinyi, minta kepeng, minta selesaikan masalah. Nyinyi, sholat ya sholat, doa ya doa. Selain itu beberapa cara untuk mendapatkan hidayah itu ilham dari Allah adalah rajin ibadah, banyak memohon ampun, banyak tobat, memperbanyak ilmu, bermajelis, tidak waktu butuh saja. Banyak maaf ya, menjalankan gaya hidup yang baik. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ibadah untuk kita. Setidaknya kita lepas hari ini sudah tahu poin ternyata kita itu sering ada masalah adalah sholat kita sekarep PDW. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.